Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah sudah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam skala besar. Sementara itu, Satgas COVID-19 menyampaikan bahwa selama kasus COVID-19 terkendali, pemerintah akan mengizinkan kegiatan dan pertemuan dalam skala besar, termasuk konser musik, ajang olahraga, dan pesta pernikahan. Di tengah penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberikan lampu hijau untuk melonggarkan beberapa pembatasan kegiatan, termasuk kemungkinan mengizinkan penyelenggaraan kegiatan dan pertemuan berskala besar. Jenis penyelenggaraan kegiatan dan pertemuan skala besar yang akan diizinkan adalah konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival, konser, pesta, dan pernikahan. Saat ini pemerintah pun tengah menggelar Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua. Satgas COVID-19 memberikan sejumlah pedoman agar event berskala besar dapat berjalan dengan aman, yaitu memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah penyelenggaraan acara, memastikan screening kesehatan, menyediakan alat penunjang kesehatan, melakukan promosi 3M terus-menerus selama acara berlangsung, segera merujuk kasus positif jika ditemukan, dan peserta acara wajib melakukan karantina minimal 5 hari setelah acara atau setelah sampai ke tempat tujuan. Untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan tetap bisa terlaksana dengan baik di perhelatan acara besar, kita akan berbincang langsung bersama Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Universitas Griffith Australia. Selamat siang Pak Diki, apa kabar? Selamat siang, Priscila. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Pak Diki, ini tentunya menjadi suatu hal yang ditunggu begitu ya. Ada pelonggaran-pelonggaran penyesuaian aktivitas di tengah masyarakat, apalagi ini pelonggaran di tengah kegiatan yang berskala besar begitu. Tadi ada konser musik, kemudian ajang olahraga, hingga pesta pernikahan. Kemudian bagaimana Pak Diki sendiri mengkaji kebijakan tersebut? Apakah sudah tepat kalau kita melihat dengan pengendalian kasus COVID-19 yang memang sudah membaik di Indonesia? Ya memang secara umum nasional, tapi pada level nasional sudah ada perbaikan ya dengan progres dari beberapa angka absolut seperti test positivity rate yang sudah jauh di bawah 3% dan juga angka reproduksi efektif ya yang juga di bawah 1. Namun harus difahami bahwa situasi ini tidak bisa digeneralisasi semua daerah. Itu kan level nasional. Jadi ada daerah yang memang sudah sejak awal pandemi responnya kuat. Dalam hal ini apa respon kuat ya? 3T-nya kuat seperti Jakarta atau Jabodetabek. Ada yang masih lemah gitu. Dan itulah sebabnya ketika pelonggaran-pelonggaran ini dilakukan harus tidak boleh langsung digeneralisasi. Harus dilakukan bertahap dan harus juga dilakukan uji coba dulu gitu. Jadi gini Mbak Priscil, jadi kalau bicara pelonggaran di setiap leveling itu idealnya seperti halnya PTM itu ada uji coba di lokasi atau daerah yang memang sudah kuat tadi lakukan. Tapi kalau ternyata ada klaster, nah klaster ini menunjukkan bahwa data yang ditunjukkan oleh pemerintah setempat tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Nah ini yang saya khawatirkan karena saya sampaikan ketika turun di level provinsi apalagi kabupaten kota, fondasi dari perbaikan-perbaikan ini lemah, testingnya tidak kuat gitu. Bahkan kita tuh tidak pernah Indonesia secara nasional tidak pernah mencapai yang satu orang dites terus kemudian per 1.000 populasi dan per minggu itu tidak dan tes kita itu hanya sedikit di atas Myanmar dan salah satu yang terendah di ASEAN. Bahkan kalau bicara kondisi saat ini sebetulnya masih riskan karena apa? Angka kematian kita itu tertinggi di ASEAN. Case fatality rate kita tertinggi di ASEAN bahkan secara rata di atas rata-rata dunia dan Asia. Nah, ini yang artinya harus memberi pesan penting bahwa ada masalah di deteksi hulu. Sehingga kalau ini tidak diwaspadai dengan adanya pelonggaran-pelonggaran besar ini tanpa pengukuran yang tepat, kehati-hatian, protokol, nah ini akan membuat ya kita siap menyongsong gelombang ketiga. Jadi setiap apapun, apalagi ini konser event besar misalnya, harus ada yang namanya uji coba.
Bahkan konser musik di Eropa pun begitu, Pak Priscil. Jadi dicoba dulu di Netherlands dan Spain ya, di Spanyol. 5.000 sama 20.000. Itu nanti dilihat, bahkan 2 minggu setelahnya dites lagi. Kalau aman, nggak mesti nol sih sebetulnya, tapi di bawah rata-rata itu bisa diterapkan. Tapi kalau ada bobol, harus dicari tahu seperti PTM sekolah, apa salahnya, mana titik lemahnya, nanti diperbaiki. Nah ini yang nggak bisa langsung semuanya dilaksanakan. Baik, kegiatan berskala besar ini memang masih harus berkaca pada kemudian kita melihat uji coba PTM begitu ya Pak Diki, dan ini juga harus Ya. bertahap dilakukan uji coba, apalagi kegiatannya mungkin ini yang paling riskan adalah mengumpulkan sejumlah massa begitu Pak Diki. Nah, kalau kita melihat berkaca pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional kemudian yang sekarang juga sudah dilangsungkan di Papua. Nah, sebenarnya pedoman protokol kesehatan, pengawasan seperti apa sih yang harus kemudian menjadi catatan bagi pemerintah mengizinkannya dan juga pihak penyelenggara nih, Pak Diki? Jadi kalau bicara misalnya event seperti di Papua, dari sejak jauh hari saya sudah sampaikan bahwa dengan perhelatan sebesar itu harus ada mekanisme bubble. Mekanisme bubble itu bahwa, jadi kalau konsep bubble itu ya terjaga antara kontak dengan dunia luar atau kelompok ataupun bagian atau zonasi yang rawan itu jadi terjaga gitu dengan jadi bubble. Jadi kayak dikelin kemana-mana ya dijaga gitu. Nah, kalau ada 4 lokasi aktivitas olahraganya, saya sudah sampaikan usulan dari sejak jauh hari, bubble berempat itu. Karena mereka kan nanti ada semifinal, ada final. Nah, sehingga mereka namanya pemain, ofisial, itu tidak bisa langsung kontak dengan penonton. Yang tahu ya namanya penonton ya kan ada di komunitas. Nah sehingga terjaga terus, terlindungi terus dari sisi potensi pemaparan. Dan di dalam pun ya terus dilakukan penguatan dengan salah satunya ada sampling secara bertahap ya atau rutin untuk misalnya setiap atau mes atau itu ya sehari ada ya habis pertandingan ya mungkin 5%-nya di sampling untuk tes positif rapid test antigen. Itu sangat baik untuk menjaga, terutama memastikan bahwa ada kan di dalam perhelatan sebesar itu ada yang bertugas untuk katakanlah konsumsi logistik ya, dan orang seperti ini pasti keluar masuk bubble itu. Nah ini yang dia harus rutin. Bahkan kalau bicara misalnya Olimpiade di Jepang, setiap hari dia dites, setiap hari, dan ini yang akan mengurangi bahwa kalau saya sampaikan dari sekarang bahwa tidak ada yang positif, nggak mungkin, pasti ada yang positif. Tapi nggak masalah asal jumlahnya itu di bawah. Kan sekarang misalnya secara rata kasus infeksinya sudah menurun nih, jauh misalnya di bawah 20 atau 50 per kapita misalnya. Nah, selama itu di bawah rata-rata yang ada secara nasional ataupun daerah itu aman. Nah ini kan kalau nggak dites, kalau nggak dilakukan sistem deteksi seperti ini ya nggak akan ketahuan. Dan itu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan ya potensi dia nanti akan kembali ke daerah dan membawa penyebaran ini akan terjadi. Baik. Nah itu antara lain. Karena kalau tahapan yang lainnya vaksinasi segala macam kan sudah dilalui. Nah ini yang nanti akan kita lanjutkan, kemudian bagaimana penguatan, kemudian pedoman dan protokol kesehatan yang memang menjadi kunci utama supaya tidak timbul klaster atau lonjakan ketiga. Nah Pak Diki kita akan membahasnya tapi harus jeda sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.